Sebelum lanjut ke kisah berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan cerita baru. Bab 2. Sahabat dalam selimut. Apa? 500 juta paket wedding full service mahal sekali. Kemarin saya tidak memilih paket full service, tetapi paket partai full service yang tidak mencakupi semua aspek, kalaupun full service tidak sampai 500 juta. Dan kenapa DP 20 juta bisa hangus? Maulana panik mendengar pemilik wedding organizer menyebutkan nominal paket full service yang dipilih oleh Lydia. Lydia membeku melihat suaminya panik dengan nominal yang disebutkan oleh pihak David, wedding organizer yang ditunjuk oleh Lydia untuk menghandle pernikahannya. Mas, jangan bikin malu deh, kita sudah sepakat memilih wedding yang full service, bayar cepetan, jangan seperti orang susah, jangan bikin malu aku. Kamu tahu kan, kamu itu, menikah dengan siapa? Maulana terperangah mendengar ucapan yang keluar dari bibir Lydia. Ia tidak tahu maksudnya apa, tetapi ucapan itu seperti menunjukkan jati diri keluarga Lydia. Ia memang notabene orang kaya di kampungnya. Lydia dan Maulana berkenalan dalam pesawat menuju Indonesia dari Jepang. Pada saat itu, Maulana akan pulang ke Indonesia karena masa trainingnya di Jepang sudah selesai, dan akan menunggu penempatan berikutnya apakah di Indonesia atau Jepang. Begitupun dengan Lydia yang ditugaskan dari Indonesia untuk menghadiri rapat penting dengan para pemegang saham minyak mentah di Jepang. Singkat cerita, Lydia dan Maulana berkenalan, dan perkenalan mereka berlanjut hingga ke jenjang yang lebih serius. Lydia tahu jika Maulana adalah tunangan sahabatnya Nagita. Satu kali pertemuan Lydia sangat agresif sekali dengan Maulana, dua kali pertemuan mereka sudah tinggal bareng di sebuah apartemen. Dan hubungan mereka sudah seperti suami istri, tentu ada konsekuensinya di balik hubungan bebas itu. Walaupun Maulana telah menjelaskan jika ia telah memiliki tunangan dan tunangannya itu tak lain adalah sahabatnya. Lydia tidak memperdulikan itu sebelum janur kuning melengkung. Maulana bebas dimiliki oleh siapapun, itu prinsip Lydia. Lydia sudah terpesona dengan penampilan Maulana yang tampan dan rupawan, dan yang membuat Lydia tergila-gila adalah jabatan yang disebut oleh Maulana, yaitu direktur perusahaan minyak mentahnya. Menjalin hubungan selama 3 bulan dan selama tugas di Indonesia Maulana tinggal di apartemen bersama Lydia. Hasil dari tinggal bersama itu Lydia mengaku hamil. Maulana yang sudah jatuh cinta dengan kebrutalan cinta Lydia di atas ranjang, tidak menolak diajak menikah oleh Lydia, bahkan tanpa diminta untuk bertanggung jawab. Maulana memang ingin menikahi Lydia semenjak dia tahu dia adalah anak tunggal dari pemilik toko furnitur terbesar di kecamatan mereka. Seketika perasaan Maulana terhadap Nagita hilang tak tersisakan, bahkan ia sangat muak melihat Nagita. Bu, bukan begitu sayang, Mas, kaget aja, wedding yang sangat mewah hanya dihargai 500 juta, ucapnya gugup. Ia berusaha menutupi kepanikan di depan Lydia dan keluarga Lydia. Masalahnya yang membuat Mas panik, kartu ATM Mas tertinggal di rumah dan mobil banking error, pakai dulu uangmu, di rumah Mas ganti, kamu telah menjadi istri Mas, setiap bulannya kamu yang akan menerima gaji Mas yang nominalnya puluhan juta. Lydia yang wajahnya cemberut tiba-tiba ceria mendengar ia akan menerima dan mengelola gaji suaminya yang mencapai 100 juta itu. Benar ya, gajimu aku yang kelola, aku tidak mau kamu jatahi seperti para istri yang lain. Dan uang ini, harus kamu ganti, sementara aku talangi dulu pakai uang kantor, sampai rumah kamu transfer balik ke rekeningku. Maulana tidak memiliki pilihan lain selain mengganggu dan mengangguk. Urusan membayar hutang kepada istrinya belakangan yang terpenting saat ini. Ia bisa terlepas dari rasa malu. Mas David, tolong jelaskan, kenapa DP 20 juta yang di-DP oleh suami saya hangus? Tanya Lydia pada David, pemilik wedding organizer itu. Suami Mbak Lydia beberapa bulan yang lalu telah membooking gedung ini, untuk bulan depan, tiba-tiba minta dibatalkan begitu saja. Tentu DP hangus walaupun dimajukan bulan ini. Tentu tidak bisa. Karena tanggal yang Mas Maulana tentukan di bulan depan kosong, tidak ada yang menggantikan menikah di tanggal itu. Mau tidak mau untuk menutupi kerugian, DP sebesar 20 juta itu hangus, ucap David beralibi. Padahal DP tersebut sudah dikembalikan kepada Nagita. Nagita yang memiliki kwitansi pembayaran gedung untuk pernikahan di bulan. Nagita meminta bantuan pada Aditama supaya Nagita bisa negosiasi dengan pengurus gedung atau wedding organizer yang ditunjuk Maulana pada saat itu. Tidak sulit bagi Aditama membantu Nagita, secara gedung mewah yang berlantaikan marmer itu adalah milik keluarga papahnya. Hangus.
Nggak bisa apa, Mas 50% dikembalikan pada kami. Masa 100% hangus dan kami tidak serta-merta membatalkan tapi dimajukan bulan dan tanggal saja. David menggelengkan kepala, ia tidak mau menjawab dan menjelaskan apapun lagi pada Lydia dan Maulana. Laki-laki sedikit gemulai itu meninggalkan Lydia dan Maulana begitu saja setelah mereka selesai melakukan pembayaran paket wedding organizer full service yang mereka pilih. Ngeselin banget si Banci. Masa DP 20 juta hangus tanpa sisa tidak masuk akal. Gerutu Maulana. 1 minggu berlalu dari pesta pernikahan Lydia dan Maulana. Mutia yang berusaha mencari tahu keberadaan Maulana dan Lydia dari tetangganya Lydia yang bernama Winda, tersenyum puas setelah mengetahui jika kebaya yang dikenakan oleh Lydia ada di rumah orang tuanya yang berada di kampung sebelah. Kini kedua gadis itu telah berada dalam rumah yang memang cukup mewah di kampung itu. Lydia memang anak orang kaya, bapaknya punya toko furniture. Jadi tujuan kamu datang ke rumah saya mau mengambil kebaya yang dikenakan oleh anak saya. Kamu yakin itu kebayamu? Jangan mengada-ngada, sepertinya tidak mungkin jika menantuku mengambil kebayamu untuk dikenakan oleh Lydia putriku. Nagita mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto kebaya yang pakai oleh Lydia di hari pernikahan. Saya bukan gadis pembohong, tapi saya dibohongi dan ditipu mentah-mentah oleh sahabat saya dan calon suami. Jika mereka saling mencintai seharusnya terus terang saja, tidak perlu menikungku seperti ini. Saya tidak mau banyak basa-basi Bu, tolong ambilkan kebaya itu, jika tidak Ibu bayar 10 juta sesuai dengan perjanjian Maulana. Saat ia mengambil kebaya itu, pembelinya akan membayar 10 juta. Alia menatap Nagita dengan tatapan sinis, terlihat sekali jika ia tidak menyukai Nagita. Jangan ngaku-ngaku sahabat anak saya. Tidak mungkin Lydia Pertiwi memiliki teman yang kumuh seperti kamu, jangan-jangan dulunya kamu suka manfaatin anak saya ya? Sering minta jajan dengan Lydia. Oh iya, aku ingat kamu emang sering menginap di rumahku kan dulunya. Mutia dan Nagita kesabarannya benar-benar diuji hari ini. Tidak perlu banyak bicara Bu, tolong ambil kebaya saya yang dicuri oleh menantu Ibu. Apa perlu saya masuk ke rumah Ibu untuk mengambil kebaya itu? Nagita yang kesabarannya setipis tisu dan sikapnya yang barbaran mengepalkan tangannya dan siap ingin menghajar Alia yang ngoceh terus dan menghinanya. Tunggu. Enak saja mau main masuk, mau maling kamu ya? Tunggu saya ambilkan. Kalau tahu kebaya ini, dari rumahmu yang kumuh dan kusam tidak aku izinkan anakku memakainya. Mudah-mudahan saja anakku tidak alergi karena memakai kebaya yang disimpan di tempat yang kumuh. Alia mencegah saat Mutia ingin masuk ke dalam rumahnya, padahal itu hanya trik mereka saja, tidak mungkin Mutia dan Nagita lancang masuk ke dalam rumah orang tanpa seizin pemiliknya. Ini ambil kebayamu. Jangan kamu tampakkan lagi batang hidungmu di depanmu menantuku. Jangan sekali-sekali memiliki niat untuk merayu menantuku, gadis miskin sepertimu jangan bermimpi untuk mendapatkan laki-laki setampan Maulana dan sesukses Maulana. Nagita enggan menjawab ocehan Alia. Ia langsung merampas kebaya yang ada di tangan Alia. Tidak ingin berlama-lama di rumah itu, yang terasa sangat panas sekali. Padahal rumah itu dilengkapi pendingin ruangan, tapi hatinya panas melihat wajah Alia. Dengan mengendarai motor Honda tua milik Mutia. Mut, kita mampir ke warung bakso dulu. Aku lapar dan ingin makan bakso, kita rayakan kembalinya kebayaku yang diculik. Tenang saja, aku yang traktir, uangku banyak, DP gedung sudah kembali, kebaya sudah kembali. Yang tidak kembali laki-laki brengsek itu, tapi sudah aku ikhlaskan dunia dan akhirat untuk Lydia, teriak Nagita karena Mutia membawa motornya lumayan kebut, jadi jika tidak berteriak bicaranya Mutia tidak akan mendengar apa yang diucapkan oleh Nagita. Karena sangat bising oleh kendaraan lain. Kita mau makan bakso di mana? Beritahu aku sekarang supaya tidak dadakan berhentinya, tanya Mutia. Kedai bakso Pade Wonogiri yang ada pertiga, jawab Nagita. Setelah memarkirkan kendaraan, kedua gadis itu masuk ke dalam kedai bakso Pade Wonogiri langganan Nagita dan Mutia. Bakso Pade Yanto Wonogiri yang sudah terkenal kelezatannya, selain enak harganya sangat ramah dengan kantong. Neng Mutia dan Nagita. Sudah lama tidak makan bakso di warung Pade. Pada sibukkah? Karena Nagita dan Mutia setiap saat memakan bakso di warung bakso Pade Yanto Wonogiri. Pade Yanto sudah sangat mengenal kedua gadis itu dan selera mereka pun ia sangat hafal. Kedua gadis itu kini telah duduk berhadap-hadapan di sudut warung bakso.
Apa rencanamu dengan kebaya itu? Tidak mungkin kan, kamu akan mengenakan kebaya itu di hari pernikahanmu nanti jika jodohmu datang. Mutia membuka pembicaraan sambil menunggu bakso dihidangkan oleh Pak Deyanto. Nagita menghela nafas berat, dia memang sedang memikirkan kebaya itu mau ia apakan. Aku ingin menjualnya, tapi belum tahu mau dijual di mana. Jawab Nagita. Mutia mengangguk-angguk sambil memikirkan sesuatu. Jual saja dengan pemilik wedding organizer, pasti mereka mau. Dekat toko tempat aku bekerja ada butik yang menjual pakaian pengantin. Coba besok aku tanyakan pada pemilik butik. Kebetulan Cici pemilik butik tersebut kenal baik denganku, ucap Mutia. Pembicaraan mereka terhenti sejenak saat Pak Deyanto menghidangkan 2 mangkuk bakso yang mengeluarkan aroma sangat sedap. Mutia bekerja sebagai pelayan toko handphone yang cukup besar di ibu kota. Silakan dinikmati baksonya Neng Mutia dan Neng Nagita, ucap Pak Deyanto dengan sopan. Nagita dan Mutia mengangguk bersamaan. Terima kasih Pak De, jawab kedua gadis itu bebarengan. Sambil menikmati bakso, kedua gadis itu ngobrol diselingi dengan canda dan tawa. Di rumah Bu Alia, Lydia dan Maulana baru tiba. Dari pernikahan minggu lalu, Lydia belum pulang ke rumah. Ia memang jarang pulang, banyak menghabiskan waktunya di apartemen. Kenapa Mama lancang sekali, memberikan kebaya itu kepada si miskin? Itu kebayaku, suamiku yang merancang kebaya itu untukku dan si miskin yang menjahitnya. Hati Alia sangat sakit mendengar ucapan pedas dari bibir anak semata wayang. Sesakit apapun hati Alia, ia tetap tersenyum, tidak terlihat sama sekali rasa marah dan kecewa di wajahnya. Mama, memang sengaja memberikan kebaya pada gadis itu, karena memang itu punyanya. Kamu mau saja memakai kebaya punya gadis miskin itu. Tahu sendiri seperti apa rumahnya kumuh, sudah pasti kebaya itu dipenuhi oleh debu dan tidak steril. Mana mungkin ia memiliki lemari besar khusus untuk menyimpan pakaiannya. Dan kamu Maulana, kamu tahu siapa wanita yang kamu nikahi? Anak tunggal pemilik furnitur terbesar di kecamatan ini. Seharusnya kamu membelikan kebaya dari butik terkenal untuk putriku kenakan, bukan mengambil kepunyaan mantan tunanganmu. Untung saja saya punya inisiatif untuk memodifikasi kebaya itu supaya terlihat mewah, dan andaikan saya tahu, kebaya itu punya si gadis miskin mantan tunanganmu itu. Aku tidak sudi mengizinkan anakku mengenakan kebaya murahan itu. Maulana menarik nafas panjang, mendengar ucapan pedas dari mertua. Hati Maulana sakit, tidak dihargai oleh sang mamah mertua. Mama tidak perlu menyalahkan suamiku, sudah kukatakan yang merancang kebaya itu, adalah suamiku. Si miskin itu hanya menjahitnya saja, bahkan bahan kebaya itu pun suamiku yang membelinya, wajar saja ia mengambil kebaya itu karena memang suamiku pemiliknya. Dan kebaya yang aku kenakan sengaja dirancang oleh suamiku untuk aku pakai di hari pernikahan kami. Lydia yang sudah dibutakan oleh cinta selalu menjadi garda terdepan untuk membela suaminya. Dan apa yang diucapkan Lydia mengenai siapa perancang kebaya itu bohong. Maulana tidak mengerti sama sekali urusan membuat pola. Ia tidak peduli jika mamahnya kecewa dan sakit hati dengan ucapannya. Oke, mamah minta maaf. Tapi biarkan saja gadis itu membawa kebayanya itu. Sekali lagi mama tegaskan kebaya itu milik gadis miskin itu. Dan mama tidak mau kamu salahkan, kamu baru hitungan hari menjadi istri Maulana, sudah berani mengeluarkan kata-kata pedas pada mamamu. Alia meninggalkan menantu dan anaknya dengan rasa kecewa. Ia sangat kecewa dengan Lydia yang mempermalukannya di depan sang menantu. Ayo kita masuk ke kamar sayang. Tidak usah diambil hati kata-kata mamaku. Mama memang suka ceplas-ceplos kalau bicara, percayalah mamaku sangat baik, apapun keinginanku selalu ia turuti. Sangat wajar, jika ia kecewa denganmu karena kebaya itu berasal dari tempat yang kumuh. Mamaku sangat khawatir dengan kesehatanku karena aku alergi debu. Lydia menarik tangan suaminya untuk masuk ke dalam kamar mereka. Maulana memang kesal dengan mertuanya, tetapi hanya sesaat saja. Saat ia mengingat bahwa Lydia anak tunggal dan sudah pasti harta kekayaan kedua orang tuanya jatuh ke tangan Lydia. Rasa kesal dan marah terhadap mertuanya hilang seketika. Aku sudah menganggap mamamu, seperti mamaku sendiri, aku tidak sakit hati dengan ucapan beliau. Lydia tersenyum manja. Siang itu di kamar dengan dekorasi semua serba tempat tidur yang super king dilengkapi pendingin kamar membuat kamar itu sejuk dan nyaman. Pasangan pengantin baru sedang berlomba-lomba memberikan kenikmatan satu sama lain.
Maulana tahu Lydia sudah tidak perawan lagi saat mereka melakukan pertama kalinya. Maulana tidak mempermasalahkan itu, baginya perawan tidak penting, yang penting rasanya. Tetapi jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Maulana sangat penasaran sekali siapa laki-laki yang merenggut keperawanan Lydia. Sayang, boleh Mas bertanya sesuatu? Tapi janji jangan marah. Tanya Maula saat keduanya telah selesai bercocok tanam. Mau bertanya apa? Lydia tahu apa yang akan ditanyakan oleh Maulana. Laki-laki yang pertama kali tidur denganmu, apa si tukang bubur? Lydia menatap Maula yang juga sedang menatapnya. Lydia menggelengkan kepalanya. Bukan, tukang bubur tidak pernah menyentuhku, ia sangat kaku dan membosankan saat bersama, hanya dihabiskan mengobrol saja, tidak ada kegiatan apa-apa, tidak perlu bertanya siapa laki-laki masa laluku, memangnya penting perawan itu bagimu? Maula menggelengkan kepalanya. Tidak, bagiku tidak masalah kamu perawan atau tidak, yang terpenting kamu nurut denganku, dan mengabulkan apa yang ku mau, terutama memanjakanku di tempat tidur. Jawab Maula sambil menaik turunkan alisnya. Lydia menenggelamkan tubuhnya dalam pelukan sang suami. Azan subuh berkumandang seperti biasa. Nagita bangun sebelum azan subuh berkumandang, ia membantu ibunya menyiapkan nasi uduk untuk dijual oleh ibunya. Bu Rani kesehariannya menjual nasi uduk. Dan kelezatan nasi uduknya tidak diragukan lagi. Pelanggan setia nasi uduk Bu Rani sangat banyak, lebih sayang ia sering libur berjualan karena modalnya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun sering libur jualan, saat Bu Rani berjualan kembali, pelanggannya masih setia membeli nasi uduknya. Hari ini Bu Rani mulai berjualan lagi, Nagita memberinya uang lebih dari cukup untuk modal jualan, selain uang kebutuhan pokok sudah distok oleh Nagita seperti beras, bumbu dapur dan yang lainnya. Seharusnya ibu tidak usah jualan lagi, sudah saatnya ibu pensiun dari jualan. Biarkan Nagita yang mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga kita. Nagita membantu ibunya menata jualan Bu Rani di meja depan rumah yang sudah disiapkan oleh Pak Salman. Ibumu, kalau tidak berjualan badannya pegal-pegal dan sakit-sakitan, kalau kamu ingin melihat ibumu sehat biarkan dia jualan. Hatinya sangat senang jika ia bisa berjualan. Jika hati senang tubuh pun sehat. Ucap Pak Salman. Bu Rani tersenyum, ia sangat membenarkan ucapan suaminya. Berjualan adalah dunianya, ada kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saat ia bisa berjualan. Walaupun untungnya tidak seberapa, tapi hati dan jiwanya sangat bahagia bisa menjual hasil masakannya sendiri. Baru buka beberapa menit para pelanggan nasi uduk Bu Rani sudah mengantri. Pak Salman sangat antusias membantu istrinya melayani para pembeli. Begitupun Nagita, ia dengan sabar melayani para pembeli yang tidak memiliki kesabaran, selalu ingin buru-buru. Mbak Gita, aku duluan loh, yang mengantri. Kenapa ibu itu yang Mbak Gita dulu kan? Protes seorang gadis pada Nagita. Maaf ya cantik, Mbak Gita tidak tahu jika kamu terlebih sudah duluan mengantri. Gak apa-apa ya, mengalah sama orang tua. Ucap Nagita sambil tersenyum melihat ke arah anak remaja yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Gadis yang sangat manis itu tersenyum dan mengangguk. Baiklah, tidak apa-apa, aku mengalah demi si ibu, tetapi abis ibu ini aku ya Mbak. Gita mengangguk dan tersenyum. Jam 6 pagi nasi uduk Bu Rani sold out. Gorengannya pun sold out, semua habis tidak tersisa. Hari pertama jualan langsung dibanjiri oleh pembeli yang memang sudah sangat merindukan nasi uduk Bu Rani. Alhamdulillah ya Bu, masih pagi sudah habis jualan kita. Ibu bisa istirahat sekarang, biarkan Nagita yang membereskan bekas jualan kita. Nagita tidak ingin ibunya sakit, karena kelelahan berjualan. Di usia yang memang sudah tidak muda lagi, seharusnya kedua orang tuanya istirahat menikmati masa tua. Apalah daya, kedua orang tuanya harus tetap bekerja membanting tulang untuk meneruskan hidup. Biarkan ibu yang membereskan bekas jualan kita, kamu yang harus istirahat, pulihkan tenagamu. Daster dari konveksi gaya busana sudah menantimu untuk dijahit. Nagita pekerjaannya sehari-hari memang menjadi subcon menjahit pakaian dari konveksi. Tugas Nagita hanya menjahit lengan Mia saja atau bagian tertentu dari pakaian tidur itu. Poin yang dijahit oleh Nagita, konveksi yang menentukan, dan sistemnya adalah borongan. Semakin banyaknya Gita menjahit, upahnya pun semakin besar. Hanya sedikit Bu, pakaian yang akan aku jahit, jadi ibu tidak perlu mencemaskanku. Ibu tahu kan, kalau aku gila kerja, jahitan hanya 200 potong setengah hari pun selesai.
Nagita keke ingin ibunya istirahat untuk meluruskan pinggang. Nagita tidak ingin ibunya sakit karena kelelahan bekerja.